Pada episode sebelumnya, dikisahkan panitia sengaja membuat skenario dengan membatasi jatah makanan sehingga membuat kerusuhan di antara para pemain, yang berujung pada tewasnya 27 orang pemain. Terungkap juga aktivitas yang dilakukan oleh Pak Dokter dengan beberapa orang panitia, yaitu mereka mengumpulkan jenazah pemain yang tereliminasi untuk dibedah dan diambil organ-organ tubuhnya. Organ-organ itu kemudian dijual di pasar gelap. Sebagai gantinya, Pak Dokter akan mendapatkan informasi mengenai permainan yang akan dimainkan selanjutnya. Sementara itu, pada permainan tarik tambang, Gi-hun dan kawan-kawan harus menghadapi tim lawan yang lebih kuat, sehingga mereka harus mengatur siasat supaya bisa tetap hidup dan menghindari eliminasi. Siasat yang diusulkan oleh Hartono hampir saja membuat mereka kalah. Tapi Gi-hun dan kawan-kawan berhasil membuat lawan kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dengan cepat, mereka memanfaatkan situasi itu dan sekuat tenaga menarik tali tambang sehingga lawan tidak punya kesempatan untuk memperbaiki posisi. Lawan pun jatuh ke jurang dan tereliminasi. Gi-hun dan kawan-kawan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan itu dengan susah payah. Sekembalinya ke aula, kelompok preman tampak terkejut melihat Gi-hun dan kawan-kawannya ternyata berhasil menang dalam pertandingan tarik tambang melawan musuh yang lebih kuat. Sementara itu, terungkap metode pencurian organ-organ tubuh dari pemain yang tereliminasi. Ternyata, tidak semua pemain yang tereliminasi akan dikremasi. Tubuh pemain yang masih muda dan sudah diberi tanda pada petinya akan dipisahkan dari peti yang lainnya untuk kemudian dibawa ke ruang bedah. Pada saat istirahat di aula, Hartono yang cerdas mulai menyadari alasan dibalik dikeluarkannya Tante Hani dari tim preman. Hartono menduga Tante Hani dikeluarkan dari tim preman sebab tim preman sudah mengetahui bahwa permainan yang akan dimainkan berikutnya adalah tarik tambang. Ketika akan memasuki waktu istirahat, Gi-hun dan kawan-kawan membangun benteng yang terbuat dari tempat-tempat tidur kosong untuk berlindung dari serangan kelompok lainnya. Adnan mendatangi Gi-hun dan mengatakan bahwa benteng pelindungnya itu tidak akan cukup untuk melindungi mereka. Tapi Gi-hun dengan cerdik memainkan psikologis Adnan dengan menyuruhnya mewaspadai rekan setimnya sendiri. Sebab bisa saja mereka yang akan menikam Adnan dari belakang. Adnan terpengaruh dengan perkataan Gi-hun sehingga ia membatalkan serangan malam nanti dan memerintahkan kroconya untuk beristirahat. Malamnya, ketika semua sudah beristirahat, Detektif Junho tanpa dicurigai ikut bersama panitia nomor 28 menuju ruang rahasia di bawah tanah. Di sana, Detektif Junho melihat aktivitas yang dilakukan oleh Pak Dokter dengan beberapa anggota panitia yang sedang mencuri organ dalam milik pemain yang tereliminasi. Di aula, Adnan mulai curiga sebab Pak Dokter belum juga kembali. Gi-hun yang sementara berjaga teringat kejadian 10 tahun yang lalu di mana terjadi aksi mogok di perusahaan tempatnya bekerja. Dia bercerita kepada kakek 001 bahwa demonstrasi itu berujung kerusuhan dan membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Sehingga sampai saat ini, Gi-hun tidak memiliki pekerjaan tetap. Salah satu sahabat Gi-hun menjadi korban dalam kerusuhan tersebut. Malam itu kakek 001 mengalami demam tinggi sehingga ia harus istirahat. Gi-hun lalu membantunya berbaring dan hendak mengkompres kakek 001. Namun, ia tidak punya air. Yuli datang memberikan sisa air minum yang dimilikinya. Sementara itu, di ruang bedah, Pak Dokter telah selesai mengambil organ tubuh salah satu pemain. Organ itu pun dikemas dan dimasukkan ke dalam tas. Panitia nomor 28 dan Detektif Junho yang menyamar menjadi panitia nomor 29 segera membawa paket tersebut untuk diserahkan kepada pembeli. Mereka pun pergi meninggalkan ruang bedah tersebut. Pak Dokter yang sudah melakukan tugasnya kemudian menagih kepada panitia untuk memberitahunya mengenai game selanjutnya. Tapi lalu si panitia menjawab bahwa ia belum tahu game selanjutnya sebab belum diberitahu oleh frontman. Pak Dokter menjadi marah sebab ia sudah melakukan tugasnya sebaik mungkin tapi tidak mendapatkan imbalan yang sudah dijanjikan. Ia lalu mengambil sebuah pisau bedah dan mengancam salah satu panitia. Pak Dokter mengatakan bahwa jika ia tidak kembali ke aula dengan informasi mengenai game berikutnya, teman-temannya di tim preman akan membunuhnya.
keadaan menjadi tegang sebab Pak Dokter menolak untuk kembali ke aula sebelum ia diberitahu mengenai game selanjutnya. Ia menyuruh salah satu panitia untuk pergi dan mencari tahu. Lalu panitia yang disandaranya mengelabui Pak Dokter. Ia berpura-pura bahwa kunci yang menuju ruang kontrol ada di sakunya. Ketika Pak Dokter merogoh saku celananya, panitia itu lalu menyerangnya hingga terjatuh. Panitia itu lalu mengambil senjatanya, tapi terlambat. Pak Dokter lebih dulu menusuknya dengan pisau bedah. Panitia yang satunya lagi lalu mengambil sepotong besi dan memukul Pak Dokter. Tapi Pak Dokter melakukan perlawanan dan ia lari meninggalkan ruangan itu. Pak Dokter lalu sampai di ruangan yang pernah dijadikan arena permainan gulali. Seorang panitia mendatanginya dan membujuknya untuk kembali bermain, sebab ia takut terjadi masalah apabila salah satu pemain hilang. Panitia itu lalu mengatakan ia akan mencari tahu permainan selanjutnya untuk diberitahukan kepada Pak Dokter. Dia lalu membuka topengnya agar Pak Dokter percaya dan mau diajak bekerja sama. Pak Dokter pun percaya dan ia membiarkan panitia itu mendekatinya. Tapi ternyata ia hendak menusuk Pak Dokter dari belakang dengan sebuah pisau. Ketika ia sudah akan menusuk, tiba-tiba sang frontman masuk bersama beberapa orang panitia lalu menembaknya. Sang frontman lalu mengeksekusi panitia tersebut. Setelah itu, Pak Dokter pun juga dieksekusi. Sementara itu, panitia nomor 28 sudah mulai curiga dengan detektif Junho yang bersikap lain dari biasanya. Ia menghentikan perjalanan mereka dan mengancam detektif Junho. Ia lalu menginterogasi detektif Junho dan memaksanya membuka topengnya. Detektif Junho lalu membuka topengnya. Tapi ternyata detektif Junho sudah mengarahkan senjatanya ke panitia itu, sehingga situasi menjadi berbalik. Junho lalu balik menyuruh panitia tersebut untuk membuka topengnya. Ia lalu menginterogasi panitia tersebut sebab ia curiga bahwa salah satu korban yang diambil ginjalnya adalah kakak laki-lakinya yang ia cari-cari selama ini. Tapi panitia itu membantahnya dan mengatakan bahwa orang yang mereka ambil ginjalnya adalah seorang perempuan. Panitia itu lalu memberitahukan kepada Junho bahwa daftar yang berisi informasi pribadi seluruh pemain tersimpan di ruang sang frontman. Ia menunjukkan kepada Junho letak ruang frontman. Junho mengeksekusi panitia itu, lalu ia pergi menuju ke ruang sang frontman. Sementara itu, frontman mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa beberapa panitia telah ditemukan tewas, termasuk si nomor 28 yang dieksekusi oleh detektif Junho. Frontman menduga orang yang telah mengeksekusi nomor 28 masih berada di tempat itu. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan orang itu. Frontman lalu memeriksa peluru yang telah menyebabkan tewasnya panitia nomor 28. Ia mulai menyadari sesuatu. Junho yang menyelinap ke ruang frontman menemukan ruang arsip yang menyimpan data seluruh pemain. Ia lalu mencari data kakak laki-lakinya. Sementara itu, panitia sudah mulai menyadari bahwa panitia nomor 29 menghilang. Seluruh pemain diperintahkan untuk berkumpul di tengah aula untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika diperintahkan, kakek 001 tidak mau bangkit dari tempat tidurnya. Panitia pun menarik selimutnya dengan paksa. Dan ternyata, kakek 001 tidak mau bangun sebab ia mengompol, guys. Di ruang arsip, detektif Junho menemukan ternyata bahwa kakak laki-lakinya pernah mengikuti permainan ini dan menjadi pemenang pada tahun 2015. Ia lalu mencari-cari arsip milik kakaknya, dan ia menemukannya. Demikianlah ringkasan alur cerita film Squid Game episode kelima ini. Film ini masih berlanjut ke episode ke-6, di mana seluruh pemain harus bersaing dan bertahan hidup dalam permainan kelereng. Pastikan kalian subscribe channel ini untuk terus menonton lanjutan ceritanya. Sampai jumpa!